pemirsa masih bersama kami di Senja Berkah, Pasti pasti berkah. Nah, Zaira kita kan Kenapa sekarang dari tadi udah membahas terkait dengan berkesedihan Jangan berlarut-larut berlarut-larut, gitu kan. betul. Nah, aku penasaran nih Pak Ustadz dengan pengetahuan teman aku. Aku ya, kenapa Nah, tiba-tiba aku? gini nih Zaira, ternyata ada satu kisah yang terkenal banget nih mengenai wafatnya istri Rasulullah. Kenapa disebut sebagai hari kesedihan? Tahu nggak nih? Apa ya? Tadi sebenarnya Pak Ustadz udah menyinggung ya di Betul. segmen-segmen awal. Aduh, sebenarnya itu kisah siapa sih? Cuman kan aku kurang tahu banget Kita ya. coba tanya langsung Pak Ustadz Iya. aja Pak Ustadz kali kira-kira ya. itu kisah siapa Pak Ustadz? Ya itu kisah ketika Rasulullah ditinggal oleh istri tercinta. Oke. Siti Siti Khadijah Khadijah. ternyata. Maka sebagian ulama mungkin yang menyimpulkan menisbahkan jadi hari kesedihan. Aduh, hari kesedihan ya. Ada Iya. ceritanya nggak tuh Pak Ustadz? Ya gini, Rasulullah itu kan bukan ketika masa mudanya, Rasul itu seolah menjadi pekerjanya Siti Khadijah. Betul. Ya, ketika dalam perjalanannya Rasulullah itu karena jualannya itu luar biasa ya. Dia Rasul itu pedagang ulung. Oke. Jadi setiap Siti Khadijah itu menitipkan barangnya itu sukses besar dan barangnya selalu habis terjual. Dan gaya berjualannya tuh aneh kan. Rasulullah itu berbeda dengan kita itu. Aneh kenapa tuh Aneh Pak Ustadz? gimana? Rasulullah itu kalau menjual misalkan kata Siti Khadijah tuh, ya Muhammad ini harga satu pulpen itu 500 rupiah. Nah kata Siti Khadijah. Nah, ceritanya misalkan kasirnya tuh mau beli, nanya, Pak Ustadz ini berapa? Saya bilang ini 500 rupiah. Rasulullah begitu. 500 rupiah. Tetapi kalau Anda mau melebihkan silahkan sesukanya. Nah itu ada yang melebihkan 2 kali lipatnya, ada yang mau melebihkan sekadarnya, ada juga yang membeli 500 rupiah. Dipas gitu ya. Gitu. Jadi ketika dari orang pembeli ini dia dapat untung, tapi dari tempat lain gitu ya, itu dia punya untung terus. Jadi ketika menjual tuh betul-betul harga pokoknya yang dijual. Jadi seikhlasnya ya. Jadi kamu jual berapa? Silakan kamu lebihkan sesukanya misalnya. Makanya dia melebihkan kadang-kadang melebihi 1,5 kalinya dan yang melebihkan itu gitu ya. Luar biasa. Itu cara Tapi menjual kadang Rasulullah memang tuh. kalau seperti itu kita pun kayak udah dikasih lebih aja deh gitu kan. Malah jadi lebih ikhlas gitu untuk Ya, ngasih lebih. makanya ada yang pembeliannya kan ada yang misalnya 500 rupiah, ada yang dibeli jadi 550, ada yang beli 525, ada juga yang membeli 1.000 rupiah. Ada juga seperti itu gitu. Luar biasa sekali ya. Iya. Memang baik sekali. ya, Ketika indah sekali tahu ya. Rasul dari mana? Saya dari Mekah kan Rasulullah itu berdagang itu sangat jauh sekali. Perjalanan itu bisa sampai sebulan. Waduh. Ke negeri Sam, negeri Irak, negeri apa sekarang tuh. Itu perjualan itu luar biasa. Bisa sampai sebulan perjalanan gitu. Jadi pulang pergi itu butuh waktu 2 bulan. Jadi ketemu sama Siti Khadijah aja mungkin bulan ketiganya gitu. Nah pada saat pulang itulah dagangan Rasul itu yang dititipkan Khadijah habis terus. Nah dari situ itulah berawal tumbuhnya cinta seorang Siti Khadijah kepada Muhammad Rasulullah dan Nabi Muhammad juga tumbuh rasa cinta kepada Siti Khadijah. Indah dari situ, banget ya. dari situ tuh akhirnya pada suatu hari melalui pamannya Nabi Muhammad SAW itu mohon coba aku lamarkan kepada Siti Khadijah, apakah mau atau tidak gitu. Jadi ketika Rasul perwakilannya itu pamannya datang ke Siti Khadijah, disampaikanlah maksud dan tujuannya. Nah itulah yang disebut pucuk dicinta ulam tiba itu ya. Kalau anak sekarang itu tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak berjuang sendirian. Iya ternyata Siti Khadijah juga memiliki rasa suka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah dari situlah berawal kisah yang banyak itu dituliskan bagaimana Rasulullah itu hidup bersama Siti Khadijah. Memiliki anak sampai 7 anak ya, tapi hanya Fatimah saja yang ini. Kemudian ada 2 anak yang dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Ya gitu, Utsman bin Affan itu malah punya gelar tersendiri karena 2 anak Rasulullah dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Itu hanya Rasul yang boleh mengizinkan. Kalau sekarang kan tidak boleh. Tidak boleh. Misalkan ada adik kakak menikah pada satu orang laki-laki yang sama. Itu adik kakak ini nggak boleh. Nggak boleh, iya. Dia harus pilih salah satu. Atau misalkan cerai dengan adiknya, nikah dengan kakaknya boleh. Turun ranjang mungkin ya? Iya, atau naik ranjang boleh.
Boleh. Nikah dengan kakaknya, adiknya misalnya cerai dengan adik, atau misalnya si adik meninggal. Nah, itulah masa-masa hidup bahagia Rasulullah. Bayangkan ketika lagi senang, Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan Siti Khadijah sakit. Nah, ketika dalam sakit itu Siti Khadijah mau merasa dirinya mau meninggal gitu ya. Bilang pada Rasulullah gitu. Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu. Tolong doakan aku sangat takut azab kubur katanya. Kata Siti Khadijah. Ketika itu Rasulullah menjumpai Siti Khadijah dirangkul ya, dipegang gitu ya, sampai Rasul itu mendoa, wahai istriku, katanya, kamu nggak usah khawatir gitu ya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira bagimu katanya. Masya Allah. Itu dirangkul oleh Nabi Muhammad, dan pada saat itu juga ketika itu ya meninggal. Nah, disitulah disebut hari kesedihan. Rasul itu menitikan air mata yang pertama kali itu ketika Siti Khadijah Berarti Luar memang biasa. Rasul tidak pernah menitikan air mata selain ya itu. selain dengan ibu bapak dulu ya ketika waktu kecil. Betul. Kan umur ketika Rasul kan nggak tahu ayah, udah meninggal duluan. Oh iya betul. Umur 6 tahun ditinggal lagi oleh ibunya gitu. Nah, itu kan pada saat-saat kesedihan Rasul. Oke. Nah, ketemu lagi yang sangat dicintai itu ketika menikah sana itu meninggal lagi. Makanya para alim ulama sebutnya hari kesedihan. Hari kesedihan, Masya Allah ya. Itu pada tahun 10 kenabian kalau tadi diriwayatkan gitu ya, tahun 10 kenabian. Jadi kalau mulai Nabi 40 tahun kan, umur 50 tahun, Siti Khadijah meninggal 65 tahun. Karena Siti Khadijah dengan Rasulullah itu kalau nggak salah berbeda tuh sekitar 15 tahunan. Lebih tua Siti Khadijah gitu. Luar Sudah nggak ada yang sekali tahu ya. ya beda berapa tahunnya. Luar biasa. Nah, udah ada nih yang masuk pertanyaan dari pemirsa. Luar Dari biasa mana sekali. tuh Zaira? Kali ini datang dari Bapak Satya, katanya di Antapani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana nih caranya agar kita tuh selalu tegar dan tidak teringat dengan hal-hal yang menyakitkan, katanya Pak Ustadz. Gimana tuh? Karena kan kita udah move Iya. on nih tapi keinget lagi jadi sedih lagi. Betul. Pak Ustadz. Katanya. Ini memang yang diajarkan dalam Islam juga kan, yang tadi kita banyak-banyak mendoa ya. Banyak-banyak berzikir, mendoa, bila perlu baca Quran gitu ya. Kemudian kita banyak-banyak kumpul di majelis. Ya, di majelis itu ikut pengajian gitu ya. Ya, misalkan di masjid apa kita ikut seperti itu agar hal yang demikian itu bisa tereduksi lah. Hilang tuh susah ya karena sifat manusia. Betul. Tapi kita bisa menekan atau mereduksi karena khawatirnya tadi yang saya katakan ketika setan masuk itu jadi bahaya. Ya, kalau tadi kita dengar cerita ya, awal-awal juga saya sudah jelaskan mengenai tadi kenapa ada hari kesedihannya awal dari situ. Ketika Rasulullah ditinggal oleh Khadijah gitu ya. Nah, dari masa-masa itulah para alim ulama berpendapat, oh itu hari kesedihannya Rasulullah. Iya, aduh. Nah, makanya kita selaku manusia, Rasul juga manusia ya, tapi berbeda dengan manusia biasanya gitu ya, perlu garis bawah. Cuma yang bagusnya itu lingkungan Rasul itu mendukung gitu. Mendukung ya. Abu Bakar, Umar bin Khattab gitu ya, Ali, Utsman itu merangkul gitu. Dan Rasul tuh ngajak hiburan lah istilahnya. Sampai-sampai ya tadi Abu Bakar bin Siddiq itu dia memberanikan diri menawarkan anaknya supaya Rasul nggak terlalu sedih gitu. Iya. Gitu, dihibur. Betul. Nah, itulah yang kita berupaya dalam diri kita atau teman sekitar kita yang harus empati ya. Harus cerdas melihat teman yang dalam sedih itu. Oke. Jadi Ini bisa juga ada dibilang- pertanyaan yang masuk lagi nih Dari Zaira. siapa itu? Ini dari Ibu Lina di Banjaran. Wow. Bagaimana kita dapat memotivasi diri untuk tetap tegar dan semangat ketika ditinggal oleh orang tersayang, Pak Ustadz? Iya, betul. Kayaknya lagi sedih nih, Ibu Lina. Iya, Aduh, jangan sedih-sedih ya Ibu. kita ngambil gambaran Rasul. Rasul juga sama tadi kan. Iya, betul. Tetap kita butuh orang eksternal. Oke. Caranya tadi kita bisa datang majelis taklim. Oke. Atau misalkan kita dengan keluarga pergi berlibur. Mencari hal-hal yang positif lah. Oke. Supaya sedihan itu bisa hilang.
Oke, berarti memotivasi diri dengan hal-hal yang baik gitu ya, dengan lingkungan yang positif. Mencari kesibukan baru mungkin ya Pak Betul. Ustadz ya agar Banget. cepat bisa Ini melupakan. seru banget nih terkait Betul dengan sedih sekali. berlarut-larut, tapi ada yang mau lewat dulu Aduh, nih. dijeda dulu. Nah, buat pemirsa di rumah juga kalau misalkan mau tanya-tanya, boleh langsung kontak di bawah ini di 081394477912. Jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, pasti Pasti berkah. berkah.